kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Hasyanifah, akan menjadi moderator dan memandu hingga sesi terakhir kali ini selesai. Untuk sesi kali ini, kita akan menyaksikan presentasi oleh Saudari Andi Alintendri dari kelas 12 MIPA 3 dengan judul Manfaat Kegiatan Patok Banding Terhadap Penguatan Karakter OSIS Vandresta. Sebelum itu, saya persilahkan untuk kedua Dewan Penguji, yaitu Bapak Mukhtar dan Ibu Munirah untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya, saya akan membacakan CV dari masing-masing penguji. Untuk Dewan Penguji yang pertama, nama lengkap beliau adalah Dr. Mukhtar Tahir MPD dengan nama panggilan Bapak Uta. Tempat tanggal lahir beliau berada di Ujung Pandang pada tanggal 23 Juni 1968. Jabatan beliau adalah staf ahli Wali Kota Makassar di instansi pemerintah Kota Makassar. Riwayat pendidikan beliau bersekolah dasar di Muhammadiyah II pada tahun 1981. Kemudian beliau lanjut di SMP Negeri 6 pada tahun 1984. Kemudian beliau lanjut di SMA Islam Atira pada tahun 1987. Beliau kemudian melanjutkan studi S1 di Unhas jurusan Komunikasi pada tahun 1987. Lalu kemudian beliau melanjutkan studi S2 di UNM jurusan Sosiologi tahun 2001. Lalu yang terakhir beliau melanjutkan studi S3 di UNM jurusan Admin Publik pada tahun 2014. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan membacakan pengalaman kerja beliau selama 16 tahun terakhir. Yang pertama, beliau menjadi Kepala Dinas Kominfo pada tahun 2006. Kemudian beliau menjadi Kepala Dinas Sosial pada tahun 2014. Kemudian beliau menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar pada tahun 2019 dan yang terakhir beliau menjadi staf ahli Kota Makassar tahun 2021 sampai dengan sekarang. Selanjutnya untuk Dewan Penguji yang kedua, nama lengkap beliau adalah Munirah SPD dengan nama panggilan Ibu Ira. Tempat tanggal lahir beliau di Pangkep tanggal 8 Oktober 1987. Jabatan beliau adalah Ketua Pembina OSIS MPK SMP Islam Atira 1 Makassar. Riwayat pendidikan beliau bersekolah dasar di SD Negeri 52 Panggang Pangkep. Lalu beliau lanjut di SMP Negeri 4 Pangkajene. Lalu lanjut di SMA Negeri 1 Pangkajene. Beliau pun lanjut studinya di Universitas Negeri Makassar. Pengalaman kerja beliau adalah guru SMP Islam Atira dari tahun 2010 sampai dengan sekarang. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Saudari Andi Alintendri untuk naik ke atas panggung dan memulai presentasinya. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat untuk melaksanakan ujian karya tulis ilmiah di SMA Islam Atira 1 Makassar. Tak lupa pula salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya yang terhormat Dewan Penguji pada hari ini dan seluruh Dewan Guru di SMA Islam Atira 1 Makassar. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing KIR saya dan wali kelas saya dan tentunya kedua orang tua saya yang telah membantu menyukseskan penelitian saya ini. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Manfaat Kegiatan Patok Banding Terhadap Penguatan Karakter Pengurus OSIS Vanresta. Kita masuk di bagian awal di latar belakang atau background. Organisasi Siswa Intrasekolah ataupun OSIS merupakan lembaga resmi satu-satunya yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia sejak tanggal 23 Maret 1970. Di negara Indonesia sejak tahun 1970 sampai dengan 1972, beberapa pimpinan organisasi siswa yang memiliki kesadaran akan pentingnya menghindari perpecahan yang ada di lingkungan sekolah. Di sini saya akan menyebutkan dua fungsi yang ada di organisasi siswa intrasekolah. Fungsi OSIS yang pertama yaitu sebagai motivator. Motivator merupakan perangsang yang menyebabkan munculnya keinginan seluruh siswa-siswi untuk memiliki kemauan dalam mencapai satu tujuan yang sama. Fungsi selanjutnya yaitu OSIS sebagai preventif. Preventif itu apabila fungsi yang bersifat intelek dalam arti secara internal OSIS dapat mendorong sumber daya manusia yang ada di dalam OSIS tersebut untuk melakukan suatu perubahan, dan secara eksternal OSIS mampu beradaptasi dengan lingkungan seperti menyelesaikan persoalan-persoalan perilaku yang menyimpang di siswa-siswi. Fungsi preventif ini akan terwujud apabila fungsi OSIS sebagai pendorong terlebih dahulu dalam mewujudkan suatu hal, terutama dalam pembentukan karakter. Nah, sehingga dalam hal ini OSIS Vanresta yaitu OSIS di SMA Islam Atira 1 Makassar periode 2021 sampai 2022 menyusun program kerja yaitu kegiatan patok banding. Maka hal inilah yang merupakan hal yang melatar belakangi saya mengangkat judul Manfaat Kegiatan Patok Banding Terhadap Penguatan Karakter Pengurus OSIS Vanresta. Lanjut ke problem formulation atau rumusan masalah, yaitu bagaimana manfaat kegiatan patok banding terhadap penguatan karakter pengurus OSIS Vanresta. Masuk ke research purpose ataupun tujuan penelitian ini, karya tulis ini bertujuan untuk menjelaskan kegiatan patok banding apakah bisa menjadi program kerja turunan untuk OSIS di SMA Islam Atira 1 Makassar untuk periode selanjutnya dalam menjalankan fungsi preventif. Saya masuk ke tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka saya terdapat 3 bagian. Yang pertama pengertian patok banding, definisi mengenai karakter dan juga penjelasan mengenai penguatan karakter. Baik, masuk dalam pengertian patok banding, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata patok memiliki arti yaitu ketentuan yang menjadi dasar atau pegangan dalam melakukan suatu syarat ataupun hukum kaidah. Sedangkan kata banding diartikan membandingkan dua atau hal dan sebagainya, baik untuk melihat selisihnya maupun persamaannya. Nah, dalam hal ini kata hal membandingkan, OSIS Vanresta melakukan kunjungan ke Sekolah Islam Atira Bone untuk melakukan observasi dan mengetahui apa-apa saja perbedaan yang ada di Sekolah Islam Atira Bone maupun di Sekolah Islam Atira 1 Makassar, dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah di sana apakah bisa dibawa ke SMA Islam Atira 1 Makassar. Masuk ke definisi karakter. Definisi karakter secara etimologi dari bahasa Yunani yang berarti mark, menandai atau memfokuskan, bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam tindakan ataupun tingkah laku. Nah, ada satu pepatah yang saya dapatkan dari Presiden pertama negara Republik Indonesia, bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter, kalau tidak dilakukan, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli.
Saya masuk ke penjelasan mengenai penguatan karakter. Penguatan karakter adalah program di lembaga pendidikan yang berperan dalam fungsi untuk memperkuat karakter. Tentu saja dalam hal ini penguatan karakter bukanlah hal yang dapat dicapai dengan secara instan maupun harus memiliki sikap kesabaran. Penguatan karakter yang utama ingin dicapai yaitu sikap religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan juga integritas. Nah, dalam hal ini adanya urgensi dalam penguatan karakter. Kenapa? Karena untuk membangun sumber daya manusia untuk pembangunan bangsa, upaya mencapai generasi emas Indonesia pada tahun 2045. Saya masuk ke bagian selanjutnya yaitu research data ataupun metode penelitian. Baik, untuk metode penelitian pada penelitian saya kali ini menggunakan deskriptif kuantitatif, yaitu merupakan penelitian yang berusaha untuk memperlihatkan hasil dengan apa adanya ataupun tidak dibuat-buat. Menurut Bungin pada tahun 2015, penelitian deskriptif kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan berbagai kondisi maupun fenomena menurut kejadian sebagaimana adanya, yang dapat dipotret, diwawancarai, diobservasi, serta diungkapkan melalui bahan-bahan dokumenter atau difoto. Untuk waktu penelitian dan populasi sampel, jadi pada penelitian ini saya memulai daripada tanggal 27 Maret, yaitu dengan cara mengirimkan kuesioner, dan populasinya itu dikirimkan untuk seluruh pengurus OSIS dan MPK Vanresta sebanyak 62 orang pengurus, dan sampel yang terkumpul sebanyak 21 sampel. Untuk sumber data penelitian saya di sini menggunakan data primer. Data primer itu data yang merupakan data yang sumber datanya langsung memberikan data kepada pengumpul data primer yang dengan cara mengirimkan kuesioner. Saya masuk ke bagian selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Sesuai dengan rumusan masalah di sini telah menjawab bahwa kegiatan patok banding memberikan manfaat dalam proses penguatan karakter dan ada beberapa kata kunci. Yang pertama religius, independen atau kepemimpinan, disiplin, good manner, leadership, dan juga respect. Setelah melakukan penelitian juga yaitu dengan cara mengirim kuesioner, berikut adalah pernyataan-pernyataan yang saya dapatkan dari hasil penelitian saya. Yang pertama, kegiatan ini memperlihatkan adanya perbedaan dari kedua sekolah meskipun dari satu yayasan yang sama. Nah, di Sekolah Islam Atirabone merupakan sekolah di mana yang mempunyai sistem yaitu sekolah boarding, sehingga misalnya mereka di sana melakukan sholat tahajud dengan berjamaah, pelajaran tahfiznya dilakukan di jam setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh. Nah, perbedaan dengan Sekolah Islam Atira 1 Makassar di sini yaitu sistem pembelajarannya dilakukan dari pagi hari sampai dengan sore hari dan melaksanakan sholat duhur dan asar berjamaah di lingkungan sekolah. Nah, menurut informan juga bahwa adanya perbedaan kultur karena yang kita ketahui bahwa Sekolah Islam Atira Bone terdapat di Kabupaten Bone yang tempatnya memang jauh dari pusat kota dan Sekolah Islam Atira 1 Makassar berada di pusat kota. Untuk pernyataan kedua yaitu Kegiatan patok banding ini meningkatkan fungsi OSIS dari segi preventif atau sebagai peran dalam menjadi contoh penguatan karakter untuk seluruh siswa-siswi di SMA Islam Atira 1 Makassar seperti kebiasaan dalam melakukan 3S yaitu salam, senyum, dan sapa tanpa membedakan orang yang diajak bicara. Untuk pernyataan selanjutnya yaitu pembiasaan diri mengenai disiplin waktu, menghargai adanya perbedaan pendapat, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan juga meningkatkan rasa inisiatif satu sama lain dan meningkatkan rasa menghargai dengan adanya perbedaan budaya. Untuk selanjutnya yaitu
terdapat juga kebiasaan-kebiasaan dalam memperhatikan hal kecil seperti mengatur alas kaki dengan benar, terus tata cara masuk ke dalam ruangan, dan juga berusaha bertanggung jawab tanpa pengawasan guru. Nah, sehingga hal itulah yang dapat menimbulkan sifat kemandirian yang akan melekat pada diri sendiri. Dan untuk yang pembahasan terakhir, yaitu program ini bisa menjadi salah satu program turunan ataupun paten di OSIS SMA Islam Atira 1 Makassar karena memiliki banyak manfaat baik untuk pengurusnya sendiri maupun untuk organisasinya, dan bisa lagi meningkatkan fungsi preventif yang ada di OSIS SMA Islam Atira 1 Makassar. Baik, lanjut ke bagian conclusion ataupun kesimpulan. OSIS Vanresta ataupun OSIS di SMA Islam Atira 1 Makassar sudah memiliki cara dalam pelaksanaan fungsi preventif OSIS, yaitu melaksanakan kegiatan patok banding yang dapat memberikan manfaat untuk menjadi teladan terkhusus di SMA Islam Atira 1 Makassar dalam hal penguatan karakter-karakter yang baik. Dan yang kedua yaitu terciptanya a person of character atau orang-orang yang dapat disebut sebagai orang yang memiliki karakter yang baik, sehingga dapat mengimplementasikan kebiasaan-kebiasaan tersebut dalam meningkatkan sumber daya manusia yang ada di OSIS Vanresta. Lanjut ke suggestion ataupun saran, ini merupakan bagian terakhir. Kegiatan patok banding ini sangat bermanfaat untuk penguatan karakter sehingga dapat dijadikan program kerja lanjutan untuk OSIS periode selanjutnya, sehingga fungsi preventif di OSIS Vanresta dan pengurus OSIS Vanresta dapat menjadi penyalur untuk seluruh siswa-siswi di SMA Islam Atira 1 Makassar, sehingga penguatan karakter di SMA Islam Atira 1 Makassarnya SMA Islam Atira 1 Makassar dengan perlahan dengan berproses akan meningkat. Dan juga saran selanjutnya yaitu tempat kunjungan untuk kegiatan patok banding selanjutnya sebenarnya tidak harus di SMA Islam Atira Bone, atau bisa mencari tempat instansi maupun lembaga yang memiliki pengaruh terhadap penguatan karakter dan tidak terkhusus diikutkan untuk pengurus OSIS di SMA Islam Atira 1 saja, namun bisa mengikutkan banyak lagi siswa-siswi dari Sekolah Islam Atira 1 Makassar. Terakhir ada pepatah yang mengatakan, maka jadilah seorang pembaharu biar orang lain yang ikut meniru, daripada terus mengikuti tren tanpa henti, hidup kita bisa habis tanpa pernah diisi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi presentasi dari Saudari Andi Alin Tendri. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada para dewan penguji, kami persilahkan untuk memberikan masing-masing pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ma ba'd. Yang saya hormati tentunya pimpinan sekolah SMA Atira Kojalalido, tempat di mana saya tamat. Jadi saya adalah alumni, sekarang masih berstatus sebagai ketua IKA Atira. Jadi mungkin itu sebabnya saya diajak ikut menguji Ananda Andi Alien Tendri Araya Miruddin ya. Saya sebenarnya bangga dan terharu dengan kondisi yang saya lihat. Saya diundang kemarin untuk ikut menguji. Yang saya bayangkan itu karena beberapa rentetan kegiatan pengujian baik D1, S2 di beberapa perguruan tinggi, dan salah satu daripada mahasiswa saya yang pernah saya ajar uji ini Ibu Nila ya, Kepala Sekolah SMP Atira. Jadi saya melihat lagi bahwa siswa-siswanya luar biasa dan
cocok apa yang disampaikan oleh Ibu penguji tadi, bahwa kalau kita lihat situasi dan kondisinya, ini bukan ujian SMA tapi ujian doktor ini, dihadiri oleh penguji ya dari ini. Oleh karena itu saya mencoba untuk memberikan narasi dulu terkait dengan apa yang menjadi judul. Ya, judul ini kita adalah manfaat kegiatan patuk banding terhadap penguatan karakter pengurus OSIS Panresta. Kalau kita nih penguji, tentunya yang dilihat dulu adalah judul, tetapi kita lihat apa sih sebenarnya yang menjadi metode. Ternyata ini adalah deskriptif kuantitatif. Ini di perguruan tinggi S1, S2 maupun S3, inilah sebenarnya yang paling sulit di dalam penelitian. Mengapa? Karena kita sendiri yang menarasikan, menceritakan apa yang menjadi temuan-temuan kita di lapangan sesuai dengan ekspektasi kita. Kita ke sana. Nah, pertanyaan kemudian, kalau kita yang menceritakan apa, boleh orang lain percaya terhadap apa yang kita lakukan. Nah, itu harusnya ada satu model atau teknik penelitian yang diberikan kepada kita menceritakan tentang data-data primer, baik itu orang, siapa itu, misalnya Pak Wakil Kepala Sekolah yang kita wawancara di sana, siapa sih dia, kepala sekolah sejak kapan, dan itu semua harus kita tahu sehingga bisa menghasilkan sebuah hasil bahwa betul-betul apa yang disampaikan oleh Andi Alien Tenri Araya Amiruddin ini sudah benar adanya. Tetapi setelah saya menelusuri bahwa ternyata yang ditemui di sana adalah memang betul-betul adalah orang yang kompeten. Jadi apapun yang disampaikan oleh penyaji tadi, kita tidak bisa mengatakan bahwa itu salah, sudah dianggap benar. Kita hanya mendengarkan apa yang disampaikan, karena yang menjadi patokan kita adalah orang-orang yang menjadi narasumber atau data primer itu benar adanya. Jadi saya mengatakan apa yang Ananda sampaikan di sini adalah 100% benar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, boleh saya mengatakan bahwa ini adalah patok banding. Kalau patok banding itu adalah ada satu kerangka acuan yang menjadi pedoman kita, dan ini saya lihat sudah jelas ada. Saya tadi mempertanyakan sebenarnya dalam hati sebelum saya membaca atau Adinda Ananda menyampaikan, kalau misalnya apa yang mau dijadikan jadi patokan ini, karena sama-sama kurikulum, satu di Bone, satu di sini, tapi ada kata kuncinya bahwa ada boarding school yang muncul dalam proses-proses itu yang bisa kita analisis dan mengalirkan 5 hasil tadi. Nah, itu. Lalu kemudian dari patok banding ini juga dikuatkan dengan pernyataan Ananda tadi yang menyampaikan kepada kita bahwa bukan hanya sebenarnya Atirato yang bisa kita jadikan sebagai salah satu pembanding atau patok banding, tetapi di sekolah-sekolah lain di mana sekolah itu mampu memberikan kontribusi terkait dengan hasil-hasil daripada karakter itu. Alhamdulillah ini sudah terjawab. Jadi bisa di atasnya doktor semua sebenarnya ini yang dikemukakan oleh Ananda. Nah, saya hanya mau menguji kekuatan-kekuatan daripada penelitian ini. Yang pertama adalah, ini menjadi pertanyaan. Tolong gambarkan kepada saya awal munculnya ide terkait dengan patok banding ini, lalu kemudian membandingkan antara SMA Atira Kajoladido dengan SMA Bone. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, hasil dari 5 tadi tentunya ada sesuatu yang memberikan penilaian tersendiri bagi Ananda untuk menceritakan 5 ini. Ya, satu tadi ya saya dengarkan tadi, satu, kedua, yang ketiga, dan yang terakhir adalah menjadi turunan aplikasi daripada keinginan
Ananda untuk bagaimana ini dipakai terus-menerus di setiap OSIS. Ya, jadi saya hanya minta ceritakan itu. Jadi mulai munculnya ide, munculnya patok banding, kemudian hasilnya seperti ini. Dan saya punya usulan. Ya, karena ini adalah satu model penelitian yang memang menurut saya bisa memberikan kontribusi bagi penekanan terhadap OSIS-OSIS yang ada di Kota Makassar, bahkan di Indonesia, dengan mengusulkan, dibantu nanti dari dari kepala sekolah ataupun pembimbing dan pembina, untuk mengusulkan kita punya penelitian ini masuk di salah satu salah satu tempat di mana semua yang namanya hasil-hasil penelitian itu bisa tercover di situ. Sehingga apa yang terjadi, kalau ini yang terjadi dan lolos, saya yakin bahwa inilah menjadi barometer dari sebuah penelitian pengabdian yang memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Jadi kita yang jadi contoh. Nah, harusnya kalau kita ambil model penelitian lain, sama pertanyaannya ibu-ibu dan bapak tadi yang penyaji berikutnya, apa sih yang menjadi peneliti terdahulu, kebudayaan, apa sih yang teori-teori yang membackup ini semua, itu harus ada. Kalau S1, kalau S2 ya hanya apakah teori itu mendukung saya punya atau tidak. Kalau S3 novelnya ada, temuan barunya. Nah, kalau kita ini kita meramu semua ini, jadi makanya saya bilang mungkin di atasnya doktor ini kalau bisa. Jadi tolong nanti bisa diusulkan sama dengan yang tadi juga saya usulkan untuk itu, karena kita sekarang ini di perguruan tinggi ataupun kita di dunia akademis, apapun yang menjadi sebuah hasil itu kita dorong ke situ, dan kalau itu diterima, alhamdulillah bisa menjadi referensi dan kita akan mendapatkan lisensi seorang siswa yang mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan untuk penguatan karakter yang ada di kota. Hanya itu barangkali Bu dari saya, dan saya sebagai juga alumni, yang kedua juga ketua IKA, sangat bangga atas apa yang menjadi hasil daripada temuan kita ini. Dan walaupun saya katakan ini sangat gampang, tetapi inilah yang sangat sulit. Karena kita harus tahu yang kita teliti itu apakah orang yang kita percaya atau benar. Siapa tahu kita mewawancarainya ternyata orang salah, maka hasilnya kan pasti kebohongan. Tetapi ini kan semua yang kita adalah orang-orang yang memberikan kontribusi dari peningkatan patok banding yang ada di Bone. Makasih, barangkali wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatan dan juga undangan dari teman-teman SMA untuk diberikan kesempatan untuk bertemu lagi dengan Naalin di forum resmi. Di SMP, Anandalin juga merupakan pengurus OSIS dan senang sekali kemudian di SMA menjabat jadi ketua OSIS ya. Jadi tentu ini sebuah progres, dan kemudian penelitiannya juga tentang OSIS kembali, tentang leadership. Pada saat membaca judul ini sebenarnya saya tertarik, karena biasanya kalau kita studi banding mungkin hampir mirip ya dengan studi banding, biasanya yang ingin dipelajari ke satu tempat itu adalah programnya. Kemungkinan mungkin ada yang mungkin orang berpikir adalah mempelajari program apa sih yang dijalankan di SMA Atira Bone. Tetapi di sini Ananda Alin fokusnya kepada karakter. Berarti menganggap bahwa karakter ini yang utama untuk digali lagi, diperkuat lagi ya. Kemudian di sini mungkin penelitian ini akan menjadi representasi buat Ananda dan mungkin juga teman-teman yang lain, karena saya dengar tadi ini baru sesi pertama dan kalian hebatnya adalah 6 orang ini dalam waktu yang tidak lama bisa menghasilkan
karya yang sudah sangat baik, sudah sangat di atas ekspektasi kami mungkin guru-gurunya ya. Untuk selanjutnya mungkin saya akan memberikan beberapa saran karena saya menganggap bahwa karya ini masih bisa dikembangkan, masih bisa direvisi dengan adanya waktu, karena biasanya kan penulisan seperti ini di akhir masa belajar. Tapi ini masih awal-awal awal-awal semester dan kalian sudah sampai selesai penelitian. Untuk program ini paling memang bagusnya adalah di awal kepengurusan ya, di awal kepengurusan seperti menanamkan karakter awal, seperti tadi nyambung dengan langkah preventif atau semacam sebelum program dilakukan, sebelum pengurus OSIS ini bekerja, jadi ada langkah-langkah yang ingin dilakukan Alin atau sebagai ketua OSIS untuk membekali teman-temannya untuk karakter-karakter yang akan nanti menjadi cerminan di OSIS-nya. Selanjutnya, di sini mungkin saya ingin masukannya terkait tata cara penulisan. Masih ada yang perlu diperbaiki, misalnya halamannya harus dilengkapi, kemudian di sini daftar isinya belum ada halaman dan sebagainya. Seperti tadi Bapak menyampaikan, sebaiknya ada referensi penelitian terdahulu supaya kita bisa membandingkan penelitian kita ini bedanya di mana. Berikutnya, oke. Jadi ini juga setelah saya membaca pembahasannya, di sini Alin kuesionernya itu dibagikan ke teman-teman pengurus ya, ke teman-teman pengurus, dan di sini ada hasil angket yang mengisi. Saran Ibu, ada angket atau ada kuesioner yang menanyakan tentang ini ya, dilampirkan juga. Menanyakan misalnya apakah setelah dari Bone ada perubahan lebih mandiri kah atau lebih ini, supaya yang dihasilkan di sini ada data realnya, data real yang ada hasil yang di ini ya, bukan hanya berupa tadi ada diagram yang mengisi saja, tapi ada juga kuesioner yang diberikan ke teman-teman pengurusnya bahwa setelah dari Bone berapa orang sih yang merasa ada peningkatan, berapa orang sih yang kayaknya belum ada peningkatan gitu, supaya lebih real. Kemudian ini Ibu Guru juga sarankan ada foto. Untuk fotonya di sini dokumentasinya, ini kan dokumentasi pada saat di Bone ya. Sebaiknya juga ada dokumentasi. Jadi setelah dari Bone tersebut, sebaiknya ada, kalau misalnya memang program ini ada apa ya, maksudnya bermanfaat, kira-kira ada bisa enggak dilampirkan hasilnya, maksudnya setelah itu apakah ada program yang disusun ataukah ada perubahan yang nyata di pengurus-pengurus OSIS-nya yang dulunya sebelum berangkat gini karakternya, setelah pulang dari Bone, ternyata ada perubahan, supaya kita bisa melihat bahwa program patok banding ini bermanfaat. Jadi kita bisa lihat tuh sebelum berangkat, sesudah berangkat dari sana ada aplikasinya. Pertanyaan saya kan tadi memilih Bone itu walaupun tahu bahwa ada perbedaan boarding dan sebagainya. Menurut Alin, kira-kira strategi setelah dari sana mengurangi gap antara perilaku anak di Bone OSIS-nya dengan yang di sini seperti apa? Ada enggak strategi yang Alin jalankan sebagai ketua OSIS untuk mengurangi gap? Karena kan kita lihat memang kalau boarding itu penanaman karakternya bisa 24 jam gitu. Kalau di SMA yang tidak boarding itu seperti apa? Apakah ada strategi khusus dari Alin yang dijalankan setelah menyelesaikan program tersebut ya? Dan satu lagi, Ibu Guru juga harap untuk daftar pustakanya bisa mengambil buku ya, karena saya lihat di sini
kebanyakan dari internet, dan internet kalaupun mengambil dari internet itu tetap harus ada sistematika penulisannya. Tidak langsung di copy linknya, tetapi tetap ditulis siapa penulisnya, ya. Dan ditambahkan buku, ya, minimal berapa lah tentang leadership, tentang karakter, buku-buku yang bisa kamu baca sebagai referensi untuk memperkaya tulisannya. Baik, terima kasih, sekian. Baik, terima kasih untuk Dewan Penguji pada kesempatan kali ini. Izin menjawab untuk pertanyaan yang pertama, gambaran awal mengapa terbuatlah kegiatan patok banding ini. Sebenarnya ada beberapa hal yang melatar belakangi. Yang pertama, pada saat kepengurusan OSIS di SMA Islam Atira 1 Makassar mengadakan rapat kerja, ada saran langsung dari Kepala Sekolah SMA, Pak Tawakal. Beliau juga memiliki peran besar terhadap kegiatan ini. Kenapa? Karena beliau yang langsung menyarankan untuk melakukan kunjungan ke sana. Pertama, karena pada saat itu sistem pembelajaran di Sekolah Atira terkhusus itu sedang peralihan dari hybrid ke offline, sehingga memang banyak karakter-karakter yang terkuras karena adanya pembelajaran jarak jauh, sehingga pengurus OSIS Vanresta ditunjuk sebagai peserta untuk OSIS Vanresta memiliki tujuan untuk sebagai orang-orang yang ingin mengobservasi kebiasaan-kebiasaan apa saja yang dilakukan di Sekolah Atira Bone, dan alhamdulillah memang kegiatan itu juga sangat kuat mempererat relasi antar OSIS kami di sini Vanresta dan juga OSIS Pandrita di SMA Atira Bone. Nah, hal yang melatar belakangi selanjutnya yaitu karena ada satu kakak alumni juga dulu pengurus OSIS di SMA menyarankan saya untuk melakukan kerjasama antar OSIS 3 Atira ini. Nah, alhamdulillah dari OSIS Atira Pusat juga memiliki program kerja untuk mempererat relasi 3 OSIS ini, karena seperti yang kita ketahui untuk 2 tahun terakhir hubungan antara OSIS 3 Atira ini sebenarnya kurang komunikasi. Nah, sehingga ini langkah awal mengapa kami menyusun program ini untuk bisa membuat relasi antar OSIS di sana. Dan juga setelah kegiatan ini kita dari 3 OSIS Atira itu telah menyusun program kerjasama lanjutan, yaitu Temu OSIS 3 Atira yang dilaksanakan di SMA Islam Atira Bukit Baruga. Nah, untuk perbandingannya apa-apa saja perbedaan yang ada di sana itu memang karena seperti yang kita ketahui bahwa sistem di sana itu boarding atau asrama putra-putri, sehingga memang betul yang dikatakan tadi Bu Ira bahwa mereka untuk pengawasannya itu selama 24 jam mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Namun di sini memang ada satu tantangan yaitu apabila siswa-siswi keluar dari lingkungan sekolah, pihak sekolah sebenarnya sudah tidak tahu apa yang mereka lakukan di luar lingkungan sekolah tersebut. Nah, maka OSIS Vanresta memiliki tekad, meskipun saya selaku ketua OSIS juga merasa hal ini tidak mudah dilaksanakan atau melaksanakan strategi-strategi yang saya inginkan untuk dilaksanakan di Sekolah Atira ini dalam hal memperkuat karakter. Namun kami dari OSIS Vanresta memiliki tekad dengan cara sebenarnya strategi-strategi yang kecil, mulai dari mengingatkan hal kebaikan dalam satu sama lain, meskipun hal itu memang biasa masih menyimpang dari adanya aturan di Sekolah Atira. Namun OSIS Vanresta selalu saling mengingatkan terhadap kebaikan. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih juga saran yang telah diberikan. Semoga penelitian ini bisa dikembangkan lagi untuk adik-adik kelas, terkhususnya di SMA Islam Atira 1 Makassar. Sekian. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah penyerahan piagam kepada para Dewan Penguji. Dimohon untuk Bapak B.J. Gunawan, kedua orang tua dari Saudari Andi Alin, serta wali kelasnya untuk naik ke atas panggung.
Baik, sampailah kita di penghujung sesi pada acara kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para penguji dan tamu undangan yang telah hadir pada hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.